Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Tentunya siang menjelang sore ini semuanya semangatnya pasti agak padam ya. Nah tapi tolong jangan ya, karena sebentar lagi SNBT akan dilaksanakan. Nah bersama saya Salsabila Mudian dalam program Smart School berkarakter cerdas Ki. Nah adik-adik, tentu saja hari ini kita akan belajar bahasa Inggris. Nah menjadi polemik ya, karena sekarang tentunya pada hari ini kita akan latihan soal-soal. Karena sebelum-sebelumnya kita udah belajar nih beberapa submateri ya, mulai dari main idea, kemudian author's attitude, sinonim, kemudian reference, dan tentu banyak submateri lainnya. Nah pada hari ini kita akan latihan beberapa soal ya, untuk memperdalam pengetahuan atau kemampuan teman-teman dalam mengerjakan soal-soal literasi bahasa Inggris. Nah, are you ready guys? Ready? Oke. Nah, tentunya dalam mengerjakan soal literasi bahasa Inggris, apa nih yang harus teman-teman lakukan? Ya, tentu saja yang harus teman-teman lakukan adalah yang pertama, tentukan dulu atau baca dulu soalnya. Dengan membaca soal, teman-teman nih mampu menentukan ya materi mana yang akan diujiankan ya soal-soalnya. Jadi baca dulu soalnya, baru baca narasi teksnya. Itu pertama. Yang kedua, kerjakan dulu soal yang lebih mudah. Nah, kerjakan soal yang lebih mudah ini tentu saja misalnya soal-soal yang berkaitan dengan sinonim, persamaan makna atau kata. Kenapa duluan kita kerjakan soal-soal yang berkaitan dengan sinonim? Karena teman-teman hanya perlu fokus kepada kalimat atau kata tertentu saja. Jadi teman-teman tidak perlu nih harus membaca keseluruhan isi naskah teksnya. Nah, itu yang kedua ya. Terus yang ketiga, teman-teman harus membaca dengan teknik skimming maupun teknik scanning. Nah, untuk teknik ini teman-teman harus ketika soalnya berkaitan dengan main idea misalnya, atau purpose of the text, atau ketika mencari suatu fakta dan opini ya. Nah itu kalian harus memperdalam ya, atau berlatih dengan menggunakan teknik skimming maupun teknik scanning. Kemudian yang terakhir tentunya harus teman-teman manage time ya, mengatur waktunya dengan sedemikian rupa dalam waktu 20 menit ya untuk mengerjakan 20 soal. Saya yakin teman-teman bisa kalau teman-teman selalu latihan mengerjakan soal-soalnya. Nah, itulah beberapa tips ya dan trik yang selalu saya ingatkan ketika saya mengajar, atau ketika saya mengajar ya, supaya teman-teman harus selalu ingat yang harus kalian lakukan seperti apa. Dan tentu saja perbanyak vocabulary-nya juga. Oke? Nah, sekarang apa nih latihan bentuk soal apa yang akan kita kerjakan hari ini? Exercise ya, kita akan latihan soal tentu saja. Nah, soal yang pertama. Nah ini, di dalam soalnya nanti kalian akan menemukan bentuk soal yang seperti ini. Jadi tidak melulu nih soalnya yang berkaitan dengan narasi atau teks, tapi bisa juga bentuknya seperti ini teman-teman. Jadi ada sebuah postingan ya, di mana ada beberapa pendapatnya orang-orang tentang suatu topik tertentu. Nah di sini teman-teman akan diminta beberapa hal ya, entah itu seperti ini, menanyakan sinonim, ataupun akan mencari apa sih sebenarnya yang dibahas di dalam topik ini. Nah, ketika teman-teman mengerjakan soal seperti ini, ya jangan dulu, ingat sekali lagi saya ingatkan, jangan dulu baca narasi teksnya, tapi baca dulu soalnya. Apa sih sebenarnya yang diminta di dalam soalnya? Oke, baik, kita lanjut saja. Nah, oke, ini question yang pertama. Nah, karena kita dalam bentuk latihan soal, ya, tentu saja saya akan membahasnya per soal. Tapi nanti ketika teman-teman latihan soal di rumah, ya teman-teman harus baca dulu semua soalnya ya. Misalnya untuk tadi narasi teksnya yang ini, misalnya untuk menjawab pertanyaan nomor 1 sampai nomor 5. Jadi teman-teman baca dulu nih kata kunci dari setiap soalnya itu apa yang diminta, baru teman-teman baca narasi teksnya. Nah, karena berhubung kita ini lagi latihan soal, saya akan membahas per pertanyaannya ya. Oke. Untuk questions yang pertama, pertanyaan pertama itu adalah seperti ini. Which of the following is the issue stated at the beginning of the thread? Nah, kira-kira kata kuncinya dalam soal ini yang mana? Oke. Kata kuncinya itu di sini ya.
The issue state at the beginning of the thread. Jadi yang ditanyakan adalah isunya ya at the beginning of the thread. Jadi isu yang dipaparkan ketika dimulainya suatu percakapan itu. Nah, ini adalah permulaannya, percakapan permulaan. Oke, kita artikan dulu satu persatu nih di optionnya. Oke, option yang pertama. Possessing a lot of the items such as clothes and devices can reduce stress. Jadi, possessing a lot of items ya, memiliki ya beberapa item seperti baju dan devices, sebuah perangkat ya, perangkat devices can reduce stress, dapat mengurangi, reduce ini artinya mengurangi ya, dapat mengurangi stres. Kemudian pilihan Bravo, having more stuff makes the happier and easier. Nah, memiliki barang ya yang lebih banyak, dapat having more stuff, memiliki barang yang lebih banyak makes life happier and easier, dapat membuat hidup menjadi lebih bahagia dan lebih mudah ya. Nah, kemudian pilihan Charlie, owning a minimal amount of belongings leads to greater happiness. Jadi memiliki barang yang sedikit, lebih sedikit ya. Kalau di sini pilihan Bravo dia bilang tadi having more stuff makes, jadi ini memiliki lebih barang yang lebih banyak atau lebih banyak barang itu membuat hidup lebih bahagia dan lebih mudah. Nah, kemudian untuk pilihan Charlie, owning, ini owning juga artinya memiliki ya. Owning by my own, milikku sendiri. Kalau owning sama juga artinya ya memiliki lebih sedikit ya. Lebih barang yang lebih sedikit, oke, memiliki barang yang lebih sedikit, Nah, of belongings leads to greater happiness, dapat membuat lebih bahagia. Greater happiness itu artinya adalah lebih bahagia. Oke. Kemudian pilihan Delta, being a minimalist means having more free stuff. Jadi memiliki barang yang sedikit itu artinya adalah more free stuff. Jadi banyak barang yang lebih lebih banyak free stuff-nya. Oke, untuk error, having fewer belongings at home results in more miserable life. Jadi memiliki barang ya yang lebih sedikit di rumah mengakibatkan more miserable life. Jadi artinya membuat hidup lebih sengsara atau lebih menderita ya, atau menyedihkan juga bisa. Nah, oke. Jadi kita punya beberapa pilihan di sini, Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Error. Jadi pertanyaan untuk pertanyaan pertama, which of the following is the issue stated at the beginning of the thread? Jadi kata kuncinya adalah issue state-nya. Pada saat dimulai percakapan ini, apa isu yang sedang dibahas atau apa topik yang sedang dibahas. Nah, untuk pilihan Alpha, possessing a lot of items such as clothes and devices can reduce stress. Jadi ketika memiliki banyak item ya, itu seperti baju ataupun perangkat lainnya, can reduce stress, dapat mengurangi stres. Kemudian pilihan Bravo, having more stuff makes life happier and easier. Jadi ketika memiliki barang yang lebih banyak, hidup itu lebih bahagia atau lebih mudah. Kemudian pilihan Charlie, owning a minimal amount of belongings leads to the greater happiness. Jadi memiliki barang yang lebih sedikit itu membuat lebih bahagia. Kemudian ada pilihan Delta, being a minimalist means, jadi memiliki barang yang lebih sedikit itu artinya having more stuff.
Kemudian pilihan error, having fewer belongings at home results in more miserable life. Jadi artinya adalah memiliki barang yang lebih sedikit di rumah results in more miserable life, dapat membuat kehidupan yang lebih sengsara, itu lebih menderita. Nah, itu adalah beberapa pilihan ya. Kira-kira apa nih yang dibahas topik sebenarnya? Oke. Kita lanjut ke narasinya. Oke, ini ada saya pisahkan beberapa narasi. Ini narasi yang pertama adalah ada Rachel, Drud, sama Eric. Nah, oke, kita artikan dulu satu persatu ya. Nah, tapi karena di narasi teksnya itu menanyakan issue stated at the beginning of the thread, berarti kita hanya fokus kepada apa yang dibilang sama Rachel ya, di opsi pertama dia atau di paragraf pertamanya. Nah, Rachel bilang seperti ini. I think, ya saya pikir, for some people, the more they own, the more miserable they are. Jadi saya pikir nih, beberapa orang, the more they own, semakin banyak yang mereka miliki, the more miserable they are. Ya semakin mereka sengsara ya, semakin mereka menderita. Jadi semakin, menurut Rachel, for some people, ya untuk beberapa orang, semakin banyak yang mereka miliki, the more miserable they are. Jadi semakin banyak kesedihan atau penderitaan yang mereka miliki. I own a very minimal amount of stuff. Jadi Rachel ini adalah orang yang memiliki lebih sedikit barang ya yang dia miliki. And some of the them was given to me years ago. Dan beberapa barang yang dia miliki itu, dan beberapa barang yang dia miliki itu diberikan atau dikasih nih sama orang lain ya, beberapa tahun yang lalu. I find that makes me happier. Nah, dan dia atau Rachel ini merasa bahagia ya karena itu. It's less stressful as long as I have food, clothes, and shelter along with the few things. Jadi apa yang dirasakan Rachel? Nah, yang dirasakan Rachel itu dia less stressful ya, stresnya dia tuh sedikit. Selama dia punya makanan, kemudian pakaian, shelter itu artinya adalah tempat tinggal ya. Tempat tinggal. Along with the few things. Nah, dan beberapa barang yang lebih sedikit ya. I have both to make my life more comfortable and easier. Nah, karena kehidupan yang seperti itu, ya dia menjadi lebih bahagia, lebih nyaman, dan lebih mudah ya dia rasa. What is your take on this? Bagaimana pendapat kalian? Oke. Saya ulangi lagi. Nah, katanya Rachel di sini dia bilang gini, I think for some people, jadi beberapa orang nih, berpendapat semakin banyak yang mereka miliki, the more miserable they are. Tapi semakin susah ya yang mereka rasakan. I own a very minimal amount of stuff. Nah, kalau Rachel sendiri dia hanya memiliki barang yang sedikit ya. And some of them was given to me years ago. Dan beberapa barang yang dia miliki itu diberikan sama orang lain beberapa tahun yang lalu. I find that makes me happier. Dan karena hidup yang seperti itu, dia merasa lebih bahagia. Nah, it's less stressful, dan itu lebih mengurangi rasa stresnya selama atau sepanjang dia memiliki makanan, baju, kemudian tempat tinggal, dan beberapa barang lainnya. Nah, I have both to make my life more comfortable. Jadi dia merasa hidupnya itu lebih nyaman dan lebih mudah ya. Dan bagaimana nih pendapat orang lain? What is your take on this? Nah, oke, sampai sini kira-kira menurut teman apa nih yang menjadi topik pembahasan? Ya, karena di sini Rachel nih yang memulai thread-nya ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, misalnya ini ya, ada Drud bilang begini, I felt much more free and serene when I own a quarter of what I have now. Jadi kalau menurutnya Drud, dia tuh merasa lebih bebas, ya, lebih free, dan merasa lebih nyaman ketika memiliki lebih free, lebih free, merasa bebas, kemudian nyaman when I own a quarter, ketika dia hanya memiliki 1/4 of what I have now, 1/4 apa yang dia miliki sekarang.
Nah, ini menjawab pertanyaan dari Rakel tadi. Nah, kemudian Eric berpendapat juga, my sister would like to be a minimalist. Jadi, saudaranya Eric, dia tuh ingin hidup yang lebih minimalis ya, hidup minimalis. But I don't know anyone else who would be into minimalism. Tapi saya tidak tahu nih, apa orang lain juga mau nih hidup dengan minimalis. Oke, berarti kira-kira apa nih yang sedang dibahas atau topik yang dibahas sama Rakel? Oke, saya rasa teman-teman udah dapat nih poinnya ya apa. Coba lagi ya. Oke. Nah, di sini ada pendapatnya Tara, kemudian Brian, dan Missy. Nah, coba kita lihat lagi di soalnya, di pertanyaannya. Nah, which of the following is the issue stated at the beginning of the thread? Jadi, ketika kalian menemukan kata kunci dalam sebuah soalnya, yang ditanyakan kan pernyataan isu ya, pernyataan isu awal mulanya thread itu di mana. Berarti kalian tidak perlu untuk membaca keseluruhan isi teks, cukup membaca kalimat atau yang diucapkan ya pendapat yang pertama, yaitu Rakel tadi. Apakah Rakel berpendapat bahwa possessing lots of items such as clothes and device can reduce stress? Apakah memiliki beberapa item seperti baju dan beberapa perangkat lainnya dapat mengurangi stres? Apakah dibahas? Oke, pilihan Bravo, having more stuff, ya, memiliki beberapa, having more stuff makes life happier and easier. Ya, ketika hanya memiliki lebih banyak stuff, lebih banyak barang dapat membuat lebih bahagia dan easier. Jadi di sini kata kuncinya ya untuk pilihan Bravo, more stuff dan lebih banyak kebahagiaan dan hidup lebih easier. Kemudian pilihan Charlie. Pilihan Charlie mengatakan owning a minimal amount of belongings leads to greater happiness. Nah, kalau di pilihan Charlie kata kuncinya di sini teman-teman. Minimal amount of, jadi ketika hanya memiliki sedikit barang, ya itu bisa membuat lebih bahagia. Oke, pilihan Delta. Being a minimalist means having more free stuff. Jadi, menjadi minimalis itu bisa kita mendapatkan barang yang gratis, yang more free stuff. Nah, pilihan Error. Having fewer belongings, ya, memiliki barang yang sedikit at home result in more miserable life. Oke, ini kata kunci dalam setiap optionnya. Kira-kira menurut teman-teman pilihannya Alpha, Bravo, Charlie, Delta, atau Error nih? Ada yang bisa jawab? Untuk question yang pertama. Oke, kita lihat lagi ya. Nah, apakah jawaban Alpha benar, Bravo, Charlie, Delta, atau Error? Nah, kalau pilihan Alpha, dia berkata seperti ini nih. Possessing lots of items such as clothes and device can reduce stress. Memang nih di pilihan yang pertama, ya di pilihan yang pertama tadi itu dijelaskan bahwa memang ketika memiliki barang yang sedikit ya itu hidup menjadi lebih dapat mengurangi stres. Tetapi dia tidak bilang tentang ini such as a device-nya. Oke, berarti pilihan Alpha salah. Kemudian pilihan Bravo, having more stuff makes life happier and easier. Apakah memiliki lebih banyak stuff, lebih banyak barang, itu dapat membuat hidup yang lebih mudah dan lebih bahagia? Oke, kita lihat ya di sini. Oke, kita lihat apakah lebih banyak barang dapat membuat hidup lebih bahagia? Tentu saja tidak ya, karena di sini kata kuncinya dia bilang Rakel. Rakel bilang seperti ini. Rakel bilang seperti ini, I am a very minimal amount of stuff. Jadi dia itu adalah orang yang minimalis ya. Dia hanya memiliki barang yang sedikit. Dan itu yang membuat dia lebih bahagia. Dan apa yang dia rasakan itu sangat nyaman dan lebih mudah. Nah ini kata kuncinya. Jadi jawabannya benar apa? Alpha, Bravo, Charlie, Delta, atau Error? Ayo kita lihat ya. Nah jawaban yang paling tepat itu adalah... Ayo, ada yang jawab Alpha? Nah, jawaban yang paling benar adalah Charlie. Ya, Charlie. Kenapa Charlie nih, Kak? Nah, kalau Charlie itu tadi sudah saya kasih ya kata kuncinya. Kalau Rakel itu dia ingin hidupnya lebih minimalis ya, lebih minimalis dan dari kehidupan minimalis itu dia
mendapatkan greater happiness, lebih banyak kebahagiaan. Oke, does it clear sampai sini? Jadi kalau misalkan adik-adik menemukan pertanyaan seperti ini, jadi cukup fokus kepada pernyataan yang ada di treat yang pertama. Ya, oke, berarti Charlie oke, aman ya question yang pertama. Oke, kita lanjut lagi question yang berikutnya. Question yang kedua. Oke, question yang kedua nih. Nah, the underline word siren in Ruth's post in clauses in meaning to. Nah, tadi ini saya katakan ketika adik-adik atau teman-teman nih mengerjakan soal-soal literasi bahasa Inggris, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah kerjakan dulu soal yang lebih mudah. Nah, soal yang lebih mudah salah satu contohnya adalah ini ya, pertanyaan yang kedua. Karena yang ditanyakan adalah sinonim. Nah, Kak, bagaimana sih caranya supaya kita bisa banyak benarnya ya ketika mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan sinonim. Nah, tentu saja yang pertama adalah teman-teman memperbanyak kosakata. Ya, karena memang ya tidak ada pilihan lain selain memperbanyak kosakata. Kemudian yang kedua, misalnya nih teman-teman udah benar-benar nggak tahu nih apa arti atau makna yang diberikan di dalam soal, teman-teman cukup membaca kalimat pertama, ya kalimat awal ataupun kalimat terakhir dalam paragrafnya. Oke, the underlined word siren, ya, in Ruth's post is clauses in meaning to. Jadi kata siren ini di dalam postingannya Ruth apa ini artinya? Oke, quiet itu artinya bisa cukup, tenang ya, bisa cukup, tenang, bisa juga order ini dipesan. Oke, grateful, ada yang tahu artinya grateful? Grateful, bersyukur ya. Oke, ada lagi, peaceful, damai, merasa damai, tenang, merasa damai. Oke, thoughtful, ini bisa perhatian, bisa bijaksana juga, oke. Oke, ini bisa teman-teman tulis ya di bukunya kalian. Nah, oke, jadi kata the underlined word siren in Ruth's post. Jadi kata siren ini ya di postingannya Ruth itu artinya apa? Sinonim dengan yang mana? Nah, oke, untuk pilihan alpha itu quite artinya bisa cukup. Be or order dipesan ya. Ini kalimat yang atau kata yang sangat sering kalian dengar ya, order dipesan. Grateful, merasa bersyukur. Kemudian peaceful, peaceful merasa damai, atau thoughtful merasa damai atau tenang. Ya, tenang. Kemudian thoughtful artinya adalah bijaksana. Oke, kira-kira apa sih artinya dari kata siren itu? Oke, kita lihat ke naskahnya ya, ke narasinya. Oke, narasinya seperti ini. Oke, kita tadi sudah mengartikan nih apa katanya Rakel. Oke, kita lanjut lagi apa yang dibilang sama Ruth. Nih, I felt much more free and serene when I owned a quarter of what I have now. Jadi, Ruth ini menjawab pertanyaan dari Rakel. Apa sih pendapat kalian tentang ini? Nah, terus kemudian Ruth menjawab, saya merasa, I felt. Jadi ini felt ini artinya adalah merasa. Ini bentuk kata kerja kedua ya. Verb kedua dari verb one itu adalah feel. Jadi ini sama artinya ya. Jadi I felt much more free. Jadi dia merasa bebas. And serene when I own, ketika saya memiliki a quarter, jadi memiliki seperempat what I have now. What I have now, ketika dia memiliki apa yang dia miliki sekarang. Jadi saya merasa bebas, and serene itu artinya adalah merasa tenang ya. Serene ini sama dengan tenang. Nah, I felt much more free and serene when I own a quarter of what I have now. Jadi dia merasa lebih bebas dan merasa tenang ketika dia memiliki seperempat dari apa yang dia miliki sekarang. Nah, itu arti katanya dari Ruth. Oke, karena yang diminta di soal adalah kata ini saja, berarti kita cukup fokus apa yang dibilang sama Ruth. Oke, does it clear? Oke, jadi jawabannya apa nih teman-teman? The underlined word serene in Ruth's post in clauses in meaning to
Alpha, Bravo, Charlie, Delta, atau error? Apakah jawabannya quite, cukup, order, pesan, grateful, merasa bersyukur, atau peaceful, atau thoughtful? Oke, ada yang bisa jawab? Tadi udah kita ngertikan nih sama-sama. Oke, jawaban yang paling tepat adalah tentu saja adalah delta, merasa peaceful ya. Jadi kata siren in Druid's post in closest in meaning tuh jadi kata siren nih. Siren di dalam postingannya Druids itu sama artinya dengan peaceful, merasa damai atau merasa tenang, merasa tenang ya, merasa adanya ketenangan. Oke, does it clear sampai sini? Clear ya, pertanyaan kedua. Oke, sampai sini masih agak cukup mudah nih soal-soalnya. Kita lanjut lagi pertanyaan ketiga. Oke, pertanyaan ketiga. Who states that the greater the staff, the greater the concern, we have to manage them by giving evidence. Nah, artinya seperti ini. Nah, pernyataannya siapa nih? Jadi state ini artinya apa nih teman-teman? Pernyataan ya. Pernyataan. Ya, pernyataan siapa nih? Yang mengatakan bahwa the greater the staff, jadi ketika memiliki the greater the staff, memiliki banyak barang, ya, the greater the concern, jadi semakin banyak ya kekhawatiran. Nah, we have to manage them. Semakin banyak kekhawatiran ya atau kesadaran yang dimana kita harus mengatur mereka by giving evidence. Nah, dengan memberikan bukti. Evidence ini artinya adalah bukti ya, bukti atau pembuktian. Atau yang memberikan contoh ya. Jadi pendapatnya siapa nih atau pernyataannya yang mana yang mengatakan bahwa semakin banyak barang yang kita miliki, maka semakin banyak nih kekhawatiran ataupun kesadaran di mana kita harus memanage mereka, mengatur barang-barang tersebut ya. Manage ini artinya mengatur. Mengatur mereka. Nah, ada pernyataannya siapa nih yang menyatakan bahwa memiliki banyak barang, that the greater the stuff, that the greater the concern we have. Jadi semakin banyak barang, semakin banyak pula nih kekhawatiran yang muncul ya untuk mengatur barang-barang tersebut. Dan adakah dari pernyataan Druid, Eric, Tara, Brian, atau Missy yang memberikan by giving evidence, yang memberikan bukti atau ada pembuktian dari pernyataan yang ini? Dari pernyataan the greater the stuff, the greater the concern we have to manage. Oke, does it clear? Oke, berarti kita harus mengartikan nih apa perkataannya Druid, Eric, Tara, Brian, sama Missy. Jadi kata kuncinya itu ya, the greater the stuff, the greater that we concern, we have to manage by giving evidence. Oke, kita lihat narasinya. Oke, tadi kita sudah mengartikan Rakel. Kalau Rakel sendiri kan tadi tidak ada di pilihannya ya. Nah, kalau ini, jadi pertanyaannya Rakel tadi, what is your take on this? Bagaimana pendapat kalian tentang ini? Oke, kalau tentang pendapatnya Druid bilang begini, I felt much more free answering when I own quarter of what I have now. Jadi dia merasa lebih bebas, kemudian lebih tenang ketika saya memiliki seperempat barang dengan apa yang saya miliki sekarang. Kemudian ada pernyataannya Eric, my sister would like to be a minimalist. Jadi saudaranya Eric nih, dia ingin hidup lebih minimalis. But I don't know anyone else who would be into minimalism. Tapi saya tidak tahu nih, apakah ada orang lain yang ingin hidup lebih minimalis. Oke, jadi udah clear ya pernyataannya Druid sama Eric. Apakah di pernyataannya Druid sama Eric ada yang mengatakan semakin lebih banyak barang yang kalian miliki, maka semakin the greater the concern that we have? Apakah ada? Tidak ada ya jawabannya Druid sama Eric, karena di Druid itu cuman dia ingin mengatakan bahwa perasaannya
Kalau dia merasa bebas, kemudian tenang ketika hanya dia memiliki seperempat barang yang dia miliki. Sedangkan pernyataannya Eric, dia cuman menjelaskan bahwa, oh adik saya nih atau saudara saya nih ingin hidup lebih minimalis, tapi saya tidak tahu nih orang lain apakah mau juga hidup minimalis. Oke, apakah ada yang mengatakan pernyataan seperti di soal? Tidak ada ya, berarti teman-teman harus mengeliminasi jawaban yang ada yang menjawab Ruth sama Eric. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, oke, ada Tara. Oke, Tara bilang begini. I know owning all this stuff is stressful for me. Jadi punya banyak barang nih, ya. I know owning all this stuff is stressful for me. Jadi menurutnya Tara, memiliki banyak barang ini sangat stres ya untuk dia. Nah, if I move, ketika saya pindah, andai saja saya pindah, I have to get rid of half of it. Saya harus membuang ya, rid of half of it, membuang setengahnya. Ya, membuang setengahnya. But I have a family, tapi saya punya keluarga. So, it's not very easy being a minimalist. Tapi saya punya keluarga dan untuk hidup minimalis itu tidaklah mudah ya. So it's not very easy being a minimalist. Jadi kalau menurutnya Tara, Tara punya banyak barang nih di rumah dan itu membuat dia stres. Nah, bahkan ketika dia pindah, if I move, jadi seandainya saya pindah, dia tuh harus membuang setengah barangnya ya. Misalnya barang yang tidak diperlukan lagi atau sebagaimananya ya, rid of half of it. But I have a family. Tapi Tara ini punya keluarga di mana untuk hidup minimalis itu tidaklah mudah. It's not very easy being minimalist. Oke, itu pendapatnya Tara. Kemudian pendapatnya Brian. Pendapatnya Brian seperti ini. Ya, the more you have, ya semakin banyak nih yang kamu miliki. The more you have to worry about, maka semakin banyak pula hal yang membuat kamu khawatir. Nah, oke. And expert said that. Jadi, para pakar mengatakan, expert itu artinya adalah para pakar atau para ahli. Ya. Para pakar atau para ahli mengatakan seperti ini. When you have a numerous electronic device, jadi ketika kamu memiliki beberapa barang ya, elektronik atau perangkat elektronik, for example, contohnya adalah perangkat elektronik, you may be concerned about cyber security. Nah, kamu bakalan menyadari atau merasa khawatir tentang adanya keamanan security ya, cyber security. Kemudian data management. Nah, dan the need to stay update with your device, dan harus melakukan upgrade ya, melakukan perbaikan terhadap device-nya. Nah, kalau menurutnya Brian seperti ini. Semakin banyak nih barang yang kamu miliki, barang yang kamu punya, maka semakin banyak nih muncul kekhawatiran. Nah, para pakar menyebutkan bahwa when you have numerous electronic devices, ketika kamu memiliki lebih banyak barang elektronik misalnya atau perlengkapan elektronik, contohnya seperti itu, you may be concerned about cyber security. Kamu akan merasa khawatir tentang adanya cyber security, kemudian data management, dan juga kalian harus mengupgrade atau memperbaiki with your device-nya kalian. Nah, oke, does it clear untuk pernyataan Brian? Oke, kita lanjut lagi di pernyataannya Missy. Kalau Missy dia bilang gini, I have bought a few things lately. Nah, saya membeli ya beberapa barang ya akhir-akhir ini. But it's been to make things easier for myself. Dan ini sangat memudahkan hidup saya. Ya, like a vacuum and steam mop. Steam mop itu adalah pel uap ya. Nah, oke. Jadi seperti vacuum and steam mop. However, the TV bought recently was purely for my own pleasure. Nah, tapi TV ini ya, yang saya beli recently was purely for my own pleasure. Tapi dia beli TV untuk kesenangannya pribadi.
Oke, jadi kalau katanya misi, I have bought a few things lately. Saya membeli sedikit barang ya akhir-akhir ini. But it's been to make things easier for myself. Dan ini lebih memudahkan hidup saya. Like a vacuum seperti vacuum dan steam mop seperti vakum dan pel uap. However, bagaimanapun atau meskipun the TV I bought, jadi TV yang dia beli recently was purely for my own pleasure. Jadi dia beli TV untuk kesenangannya pribadi. Nah, kira-kira menurut teman-teman apa jawaban yang mana nih yang paling benar? Apakah Drutkah jawabannya, Eric, Tara, Brian, atau Missy? Yang menunjukkan bahwa semakin banyak barang yang dia miliki, maka semakin banyak kekhawatiran ya, the concern yang dia miliki. Oke, jawabannya Tara, Brian, atau Missy? Ada yang sudah jawab? Oke, kita lihat ya. Who states the greater the stuff, the greater the concern, we have to manage them by giving evidence. Apakah jawabannya Druth, Eric, Tara, Brian, atau Missy? Nah, kalau jawabannya Druth tadi, dia tuh lebih menekankan kepada perasaan yang dia miliki ya ketika memiliki sedikit barang. Nah, apa yang dia rasakan? Druth merasa free dan serene ya, dia merasa tenang. Kemudian Eric, kalau di Eric tadi jawabannya apa kalau Eric? Kalau Eric dia menjelaskan kalau saudaranya itu lebih ingin hidup minimalis. Nah, sedangkan kalau Tara bilang, oh iya, punya banyak barang, dia memiliki banyak barang, tapi ketika dia pindah, dia harus membuang setengahnya. Dan itu lebih susah lagi atau lebih sulit karena dia memiliki keluarga. Jadi itu tidak mudah untuk Tara. Kemudian kalau pendapatnya Brian tadi ya, ini ya, jawaban yang paling tepat adalah delta ya. Brian. Kenapa Brian? Karena Brian tadi bilang kayak gini, kita lihat di sini Brian bilang apa? Ya, the more you have, semakin banyak yang kamu punya. Maka semakin banyak nih kekhawatiran yang akan muncul. Kekhawatirannya apa? Misalnya, salah satunya adalah ketika kamu memiliki banyak barang elektronik misalnya. Kamu akan khawatir tentang cyber security, kemudian data manajemennya, dan kamu harus mengupgrade ya barang elektronik tersebut. Nah, jadi pertanyaan untuk nomor 3 tadi, jawaban yang paling tepat adalah Brian. Kalau Missy ini bukan ya, kalau Missy di sini dia bilang, but it's been to make things easier for myself. Jadi dia membeli sedikit barang seperti vakum maupun steam mop, tapi dia juga membeli TV recently was purely for my own pleasure sebagai bentuk kesenangan pribadinya dia. Oke, does it clear? Maka pertanyaan nomor 3 adalah Brian. Oke, does it clear teman-teman? Sampai sini agak mudah ya kita mengerjakan soal hari ini. Ya, oke. Berarti jawaban yang paling tepat adalah Brian. Oke. Brian ya. Oke, masih sanggup ya teman-teman? Oke, kita next lagi untuk soal berikutnya, soal nomor 4. Oke, soal nomor 4. Oke, soal nomor 4 seperti ini pertanyaannya. The purpose of Mrs. response to Rachel's post is to, jadi pendapatnya the purpose of Mrs. response, jadi tujuan ya of Mrs. response to Rachel's post is to, jadi jawabannya Missy terhadap yang diposting Rachel itu seperti apa gitu. Apa maksudnya yang jawabannya Missy? Oke, jawaban alpha, disapprove the idea of minimalism and encourage the contrasting data. Jadi kalau pilihan alpha, disapprove itu adalah penolakan ya, atau ketidaksetujuan. Disapprove itu artinya adalah penolakan atau ketidaksetujuan. Ketidaksetujuan idea of minimalism ya, dia merasa menolak ya atau tidak setuju dengan hidup minimalis, and encourage the contrasting data, dan memberikan encourage itu mendorong atau mendorong ya, encourage mendorong data-data contrasting data atau data yang menunjukkan ketidaksetujuannya. Oke, pilihan Bravo, support the opinion that being a minimalist can reduce stress. Jadi memberikan opini ya, support opini
yang menyatakan bahwa hidup minimalis itu bisa mengurangi stres. Oke, pilihan Charlie. Explain that she has successfully been living as a minimalist. Jadi kalau Charlie itu dia menjelaskan bahwa dia hidup dengan explain that she has successfully been living a minimalist. Jadi dia berhasil hidup minimalis ya, berhasil dengan hidup minimalis. Oke, pilihan Delta. Describe yang menggambarkan the happiness to buy the items he wants. Jadi menggambarkannya kebahagiaannya dia karena dia membeli items yang dia inginkan. Oke, pilihan error. Show that she cannot be like a minimalist yet. Jadi menunjukkan bahwa dia belum bisa ya hidup dengan minimalis. Nah, oke, kira-kira apa nih jawabannya? Alpha, Bravo, Charlie, Delta, error. Kalau pilihan Alpha, dia disapprove the idea of minimalism and encourage the contrasting. Jadi dia menolak nih atau ada ketidaksetujuannya bahwa hidup minimalis ya, dan dia juga memberikan data-data yang kontra terhadap pernyataan atau pertanyaan dari Rakel. Oke, pilihan Bravo. Support the opinion that being a minimalist can reduce stress. Jadi memberikan opini pendukung bahwa hidup minimalis itu dapat mengurangi stres. Oke, pilihan Charlie. Explain yang menjelaskan bahwa dia berhasil hidup minimalis. Oke. Pilihan Delta. Describe yang memberikan penjelasan atau menggambarkan happiness, kebahagiaan itu to buy the items he wants. Jadi menggambarkan kebahagiaan ya dengan membeli barang yang dia mau. Kemudian error, show that she cannot be like a minimalist yet. Jadi menunjukkan bahwa dia belum bisa nih hidup dengan minimalis sepenuhnya. Oke, menurut teman-teman tadi kita udah mengartikan nih apa yang dibilang sama misi. Kira-kira jawabannya Alpha, Bravo, Charlie, Delta, atau error? Ada yang bisa jawab? Alpha, Bravo, Charlie, Delta, atau error nih jawabannya? Oke, udah keep semua jawabannya ya. Oke, kita lihat apa nih jawaban yang benar. Apakah Alpha, Bravo, Charlie, Delta, atau error? Oke, kita lihat dulu narasinya. Jadi kita hanya fokus ke misi aja ya. Nah, tadi kalau Rakel bilang, ini Rakel membuka percakapan tentang bagaimana nih pendapat mereka tentang hidup minimalis. Nah, kemudian kalau pendapatnya misi seperti ini. I have bought a few things lately. Jadi dia membeli nih beberapa barang ya. Nah, but it's been to make things easier for myself. Nah, tapi ini membuat hidup saya lebih mudah ya. Like a vacuum, ya seperti vakum, dan stem mop ya dengan pel uap. However, ya bagaimanapun the TV I bought recently was purely for my own pleasure. Nah, jadi ceritanya di sini, misi ini hanya membeli sedikit barang ya akhir-akhir ini. Nah, dia hanya membeli sedikit barang akhir-akhir ini, but it's been to make things easier for myself, dan ini lebih mempermudah hidupnya dia. Like a vacuum, seperti vakum, kemudian stem mop, seperti vakum, dan pel uap. Nah, dia ingin hidup lebih minimalis ya dengan membeli sedikit barang perlengkapan. Nah, tapi sayangnya dia itu membeli TV. Nah, I bought TV recently was purely for my own pleasure. Dan dia membeli TV untuk kesenangan pribadinya dia. Nah, oke. Sampai sini kira-kira ada yang sudah bisa menangkap nih apa jawabannya? Oke, kita kembali ke pertanyaannya ya. Pertanyaan nomor 4, the purpose, jadi tujuannya misi, the purpose of the text ya, of Mrs. response to Rakel's post is to, jadi disapprove, apakah mendorong, memberikan ketidaksetujuannya tentang hidup minimalis dengan memberikan data,
Tentu tidak ya, jawaban alfa bukan. Jawaban bravo, support the opinion that being minimalist can reduce stress. Apakah di pernyataannya misi ada disebutkan tentang mengurangi stres? Tidak ya, bravo juga bukan jawabannya. Oke, pilihan Charlie, explain that she has successfully been living as a minimalist. Apakah pilihan Charlie mengatakan bahwa dia berhasil nih hidup minimalis? Tidak ya, karena dia masih membeli barang membeli barang yang dia inginkan. Oke. Nah, pilihannya tinggal delta atau error. Pastinya ada yang jawab delta. Ada juga mungkin yang jawab error. Nah, pilihan delta, describe the happiness to buy the items you want. Jadi, membeli item yang dia inginkan untuk mendapatkan kebahagiaan. Oke, di pernyataannya memang ya mengatakan bahwa si misi ini membeli TV untuk kebahagiaannya dia. Nah, tetapi yang menjadi poin pentingnya di sini adalah si misi ini mau hidup minimalis ya, makanya dia beli nih beberapa barang yang diperlukan seperti vakum sama stemop. Tapi sayangnya dia masih membeli TV untuk kesenangannya pribadi. Berarti jawaban yang paling tepat itu adalah error. Jadi show that she cannot be fully a minimalist yet. Jadi dia ingin hidup minimalis dengan memberi perlengkapan yang dibutuhkan seperti vakum dengan stemop tadi, tetapi dia masih membeli TV untuk kesenangannya pribadi. Berarti di sini menunjukkan bahwa show that she cannot be fully a minimalist yet. Jadi dia belum sepenuhnya hidup dengan minimalis ya, hidup minimalis. Oke. Does it clear? Oke. Itu ya 4 pertanyaan hari ini. Ya, saya harap teman-teman nih bisa menjawab ya soal-soal seperti tadi nih ya dengan mudah ya. Tentu saja yang harus kalian lakukan adalah baca dulu soalnya dan tentukan kata kunci dari setiap soalnya yang diminta apa. Seperti tadi ini soal nomor 4 yang ditanyakan misi ya terhadap responnya terhadap postingannya atau pendapatnya Rakel. Berarti teman-teman ini hanya cukup fokus kepada pernyataannya misi. Oke, does it clear? Oke, saya harap nih apa yang kita pelajari hari ini bisa nih teman-teman pergunakan nanti ya untuk persiapan ujian SNBT nanti. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.